Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang modul ajar mata pelajaran Al-Quran Hadis pada bab 5, kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Capaian pembelajaran, siswa dapat menganalisis terkait ilmu Al-Quran. Pengertian Al-Quran sesuai pendapat para ulama, sejarah turun dan kodifikasi Al-Quran, bukti keaslian, kemukjizatan, pokok isi kandungan, dan muatan struktur Al-Quran. Kompetensi awal. Para ulama menghitung Al-Quran memiliki 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat, dan ada juga yang berpendapat Al-Quran memiliki 6.325 ayat. Al-Quran adalah kalamullah yang dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam kehidupan di dunia. Hukum, ajaran, dan pokok-pokok keimanan, serta pengetahuan umat Islam. Al-Quran memiliki kandungan isi yang sangat luas, dapat mencakup seluruh sendi kehidupan umat Islam yang meliputi ibadah, akidah, akhlak, muamalah, hukum, dan sejarah, juga fondasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebinekaan global. Profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah ta'adub, tawasud, tatawur, wa ibtikar, dan tasamuh. Sarana dan prasarana medianya yaitu kartu dari karton, bisa juga slide PPT dan proyektor. Sumber belajar LKPD, buku teks, laman e-learning, e-book, dan lain-lain. Model dan metode pembelajarannya yaitu discovery learning, diskusi, tanya jawab, dan card shot. Kompetensi inti. Tujuan pembelajaran yaitu menghayati kebenaran Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan, mengidentifikasi pokok-pokok isi Al-Quran, menunjukkan ayat terkait dengan pokok isi Al-Quran, menjelaskan kandungan ayat yang terkait dengan isi pokok ajaran Al-Quran. Pemahaman bermakna, yaitu menganalisis pokok-pokok isi Al-Quran, mengomunikasikan pokok-pokok ajaran Al-Quran dan contoh ayatnya. Pertanyaan pemantik. Guru menanyakan kepada peserta didik seputar materi kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Kegiatan pembelajaran. Pertemuan yang pertama. Al-Quran mengajarkan akidah. Kegiatan pendahuluannya, guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan Assalamualaikum, melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk peserta didik, dan kebersihan kelas. Guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik materi yang akan diajarkan. Guru memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebinekaan global. Dan profil pelajar rahmatan lil alamin yaitu ta'adub, tawasud, tatawur, wa ibtikar, dan tasam. Kegiatan inti yaitu kegiatan literasi. Peserta didik diberi stimulus dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi Al-Quran, mengajarkan akidah. Berpikir kritis, guru dan siswa mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotesis. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi Al-Quran, mengajarkan akidah. Kolaborasi atau collaboration. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi, mencari informasi, kemudian siswa menerapkan metode card short dengan menggunakan kartu yang disediakan untuk ditempel di papan tulis sesuai dengan urutan yang benar dan mengkoreksi secara bersama-sama. Selanjutnya, mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai Al-Quran, mengajarkan akidah. Komunikasi atau communication. Peserta didik maju dan menjelaskan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Kegiatan penutup. Guru mengajak peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilakukan. Guru dan siswa bersama melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru menutup dan mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi, tetap semangat belajar, dan selanjutnya berdoa dan mengucapkan salam. Pembelajaran diferensiasi bagi peserta didik adalah memahami materi ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dan menggali materi ini dengan mendalam. Disarankan untuk membaca materi kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan dari berbagai sumber referensi yang relevan. Untuk peserta didik yang kesulitan belajar materi ini, disarankan untuk belajar ulang pada pembelajaran di luar kelas sesuai kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Siswa juga diberikan saran untuk belajar kepada teman-temannya. Asesmen atau penilaian. Asesmen formatif atau selama proses pembelajaran. Asesmen awal untuk mengetahui kesiapan siswa dalam memasuki pembelajaran. Asesmen atau penilaian pembelajaran. Asesmen ini dilakukan guru selama pembelajaran, khususnya saat peserta didik melakukan kegiatan diskusi, presentasi, dan refleksi tertulis. Yang kedua, asesmen sumatif. Asesmen pengetahuan atau kognitif berisi soal asesmen pengetahuan. Selanjutnya, asesmen keterampilan. Peserta didik mempraktikkan secara lisan dan tertulis.
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.